الله الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا بثة ولا أعداء له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan semakin semangat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini adalah hari di mana kita bertepatan dengan Idul Adha, yaitu hari yang mana memperingati beberapa sejarah penting tentang kisah Nabi Ibrahim, tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam, serta beberapa orang soleh yang kemudian ada di dalamnya. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah-kisah tersebut. Yang pertama, marilah kita hendaknya meniru Nabi Ibrahim alaihi salam. Meniru dalam bidang apa? Yaitu meniru mendoakan anak turunnya, meniru mendoakan negaranya, meniru mendoakan seluruh yang ada di samping kanan kirinya, sehingga mendapatkan kemuliaan, kemudahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran tentang doa Nabi Ibrahim yang kemudian diabadikan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwasanya ini adalah kalam daripada hadza qaul Ibrahim alaihissalam, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sebuah tempat yang mana di sebuah lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di dekatnya, yang jauh dari kesuburan di tempat tersebut. Kemudian beliau berdoa, Rabbana liyuqimus sholata, ya Allah, demi agar kami bisa beribadah dengan baik, bisa menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu dengan baik, maka ya Allah, berikanlah kepada kami, yaitu orang-orang hatinya cenderung kepada yaitu tempat kami. Kemudian warzuquhum, berilah rizki kepada kami, minas samarati, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Di dalam tafsir An-Nukat wal Uyun dijelaskan bahwasanya kalimat warzuquhum ini maknanya adalah yuridu samaratil qulub bi an tuhabbibahu ila qulubin nas, yaitu tidak hanya rizki dalam harta, tapi juga rizki dalam hal kecintaan satu dengan yang lain.
Semoga tanah Timur Tengah itu, tanahnya Nabi Ibrahim, dijauhkan dari pertikaian. Berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak kisah-kisah yang menakjubkan yang ada di dalam tempatnya Nabi Ibrahim. Dikisahkan oleh Maulana Al-Habib Umar ibn Hafid bin Hafid, dikatakan di dalam salah satu kota di Hadramaut di Shibam pernah ada sebuah pengadilan yang pengadilan itu 14 tahun tidak ada yang mengajukan gugatan atau perselisihan. Di Hadramaut di Shibam tidak ada perselisihan, tidak ada perceraian, tidak ada permusuhan selama 14 tahun sehingga hakimnya nganggur di sana. Di tahun ke-15 kemudian terjadilah sebuah, yaitu adanya perselisihan. Saat itu ada orang yang membeli tanahnya si A, membeli tanahnya si B. Ketika dibeli tanahnya, ternyata tanah tersebut ada yaitu harta karunnya, ada emas-emasannya dan lain sebagainya. Si A tidak mau karena dia niatnya membeli tanah, kok malah ada harta karunnya. Kemudian dikembalikanlah harta karun tersebut kepada si B, pemilik tanah yang pertama. Si B tidak mau karena dia merasa ketika sudah dijual maka menjadi miliknya si A. Maka rebutan tidak mau memiliki harta tersebut kemudian berujung kepada pengadilan. Di pengadilan kemudian mereka mengatakan, wahai hakim, engkaulah yang mengetahui mana yang terbaik untuk harta ini, maka kami serahkan harta ini kepada diri engkau. Hakim pun mengatakan, bagaimana engkau bisa memberikan kepada aku? Bagaimana engkau bisa selamat sendiri sedangkan aku nanti ketika memiliki harta ini akan mempertanggungjawabkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 1/5 diambil untuk zakat, kemudian yang 4/5 diberikan kepada anak mereka berdua yang akhirnya dinikahkan atas keputusan hakim. Inilah keindahan, inilah kemuliaan karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga banyak di daerah sana orang yang berebut salah, orang yang berebut untuk menjadi orang yang pertama kali memberi maaf kepada orang lain. Kemudian dari doa ini juga akhirnya di tempat tersebut diberi rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan banyak walaupun mungkin tubuh-tubuhan tidak begitu banyak. Rizki banyak dan banyak orang yang condong ke tempat sekitar Nabi Ibrahim karena doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka marilah kita semuanya doakan anak turun kita. Semoga anak turun kita diberi mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga masyarakat kita diberi mudah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya kita sebagai orang tua itu berhati-hati kepada anak-anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Makanan yang kita kasihkan hendaknya makanan yang benar-benar halal. Minuman yang kita kasihkan hendaknya minuman yang benar-benar halal, sehingga anak kita mudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang ulama besar yaitu Imam Abi Yazid Al-Bustami, pengarang kitab Manhajul Hanif. Beliau orang tuanya adalah orang tua yang muru'ah, zuhud, orang yang berhati-hati dari makan minum serta perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan karena kehati-hatian orang tua tersebut kemudian punya anak yang hebat yaitu Imam Abi Yazid Al-Bustami. Dikisahkan Imam Abi Yazid Al-Bustami semenjak umur 7 tahun beliau setiap malam istiqomah sholat tahajud minimal 100 rakaat. Kemudian ketika beliau menginjak umur 10 tahun terjadi sebuah kisah ketika beliau mau sholat malam ba'da arba'ati rakaatin, baru 4 rakaat kemudian beliau merasa berat sekali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari beliau bertanya, ya ummi limadza kada, kenapa seperti ini wahai ibu? Mungkinkah ada makanan yang haram aku makan? Mungkinkah ada perbuatan yang kemudian tidak dicintai oleh Allah aku lakukan sehingga aku tadi malam diberi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibunya kemudian mengatakan, wahai anakku, kemarin ibu mencuci baju kamu karena mungkin tergesa-gesa ibu salah ngambil sabunnya teman ibu, kemudian karena sabun yang tak ambil itu tidak halal, mungkin itulah yang menjadikan sebab engkau diberi berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka marilah kita semuanya berhati-hati untuk anak kita, untuk keluarga kita, agar kita diberi anak turun yang soleh-solehah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian hendaknya kita semuanya, yang ketiga, marilah kita semuanya menjalankan apa yang kemudian menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Para ahli tafsir telah menjelaskan sebagaimana Imam Ibnul Jauzi di dalam Zadul Masir, makna Al-Kautsar itu banyak. Salah satunya adalah kenikmatan beramal, kenikmatan beribadah, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Banyak orang yang kemudian memiliki kekayaan yang luhur, memiliki mobil yang mewah, memiliki rumah yang mewah, tapi hatinya tidak pernah nyaman, hatinya tidak pernah damai, hatinya selalu merasa susah serta rupek dalam seluruh hidupnya. Maka inilah yang perlu dievaluasi. Apa? Yang pertama, fasholli lirabbika wanhar. Ada yang mengatakan fasholli ini adalah sholat Idul Adha, tapi di dalam penjelasan yang lain, di dalam Asrarut Ta'wil wa Anwarut Tanjil, maksudnya adalah setiap kita sholat hendaknya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita beribadah hendaknya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyekolahkan anak kita karena ingin dipandang sebagai orang tua yang sukses. Jangan sampai kita mendidik anak kita di pesantren, menghafalkan Quran biar kita bisa membanggakan anak kita sehingga kita dihormati oleh masyarakat. Tentu ini adalah niat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan satu, yaitu niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa yaitu berkurban. Nabi Ibrahim dikasih nama Ibrahim dari kata ib yang artinya bapak, rohim umat, orang tua yang memiliki kasih sayang kepada umat. Beliau dikisahkan bahwasanya qarraba al-fashatin wa salasami'ati baqaratin wa mi'ata badanatin. Saking cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim setiap tahun beliau berkurban 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta badana. Inilah kemudian cinta luhur dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian beliau dijuluki sebagai Khalilullah, dan kemudian anaknya pun rela untuk dikorbankan kepada Allah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semuanya senantiasa meniru daripada uswah Nabi Ibrahim. Mari kita berkorban, karena korban ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin menyampaikan satu kisah tentang kemuliaan berkurban. Dikisahkan Hukiya anna Ahmad ibn Ishaq, ada seorang yang bernama Ahmad ibn Ishaq. Beliau mengatakan, kanali akhun fakirun, aku punya anak, aku punya saudara yang sangat fakir, yang sangat fakir. Wa kana ala fakrihi yudahi kulla sanatin bisyatin. Tapi walaupun beliau fakir, setiap tahun beliau berkorban karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun fakir, beliau mencari-cari bagaimana caranya tetap bisa menyembelih, yaitu kambing setiap tahunnya. Fatufiya fasallaitu raqatan faakulu. Kemudian tiba-tiba saudaraku meninggal, kemudian aku sholat 2 rakaat dan aku berdoa, Allahumma arini akhi fi manami fa as'aluhu an halih. Ya Allah, perlihatkanlah bagaimana keadaan saudaraku dalam tidurku, dalam mimpiku, sehingga aku akan bertanya apa yang Allah kerjakan kepada dirinya. Kemudian aku melihat ternyata saudaraku mendapatkan kenikmatan ragibun ala farosin. Beliau datang dalam keadaan naik sebuah kendaraan hewan yang indah, hewan yang sangat indah sekali daripada hewan yang tidak pernah aku lihat. Kemudian aku bertanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah kerjakan kepada kamu? Dia mengatakan, ghafarallahu li, Allah mengampuni semua dosaku. Bima, kenapa? Bisababi dirhamin alladzi tasaddaqtu fi sabilillah. Gara-gara 1 dirham, yang 1 dirham itu alladzi tasaddaqtu alam ra'atin ajuzatin fi sabilillah, aku kasihkan kepada seorang wanita tua yang lemah karena jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
gara-gara aku mengasihi daripada nenek-nenek itu, kemudian aku mendapatkan ampunan dari semua dosaku dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini kendaraan apa? Hadza duhaya, ini adalah kurbanku. Sedangkan yang tak naiki ini adalah kurban pertamaku. Kemudian najaib, hewan-hewan yang di sekitar kanan kiriku ini adalah hewan-hewan yang aku kurbankan berikutnya. Makanya marilah kita semuanya berkurban untuk mengenang daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita semuanya, anak turun kita semuanya, masyarakat semuanya menjadi orang yang mampu dan menjadi penerus daripada din Nabi Ibrahim serta menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dum wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa radu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidata wansur man nasaraddin wakhdhil man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal bala' wal waba' wa virus corona waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha 'inda dzikrikum washkuru 'ala